Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam channel catatan Daniel dan kembali dengan saya Daniel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempelajari sedikit tentang pergerakan indeks secara sektoral yang ada di pasar modal di Indonesia. Di total indeks sektoral itu ada 11 teman-teman, dan kita bisa melihat dan memantau dari pergerakan harga tersebut bahwa eh, dari sini kita bisa melihat secara garis besar bahwa sektor-sektor atau industri-industri yang mungkin kita proyeksikan akan manggung lagi di tahun 2023. Karena berdasarkan historical ini, kalau kita melihat, jadi sektor-sektor mana yang paling aktif sepanjang tahun 2022. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak terus pembahasan yang berikut ini. Oke, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2022 kemarin ini eranya atau boleh dikatakan sektor energi yang lagi hangat diperbincangkan dan manggung. Banyak teman-teman atau investor yang memang cuan besar atau cuan atau multi bagger di saham-saham yang berada pada sektor energi, khususnya pada sektor batubara, teman-teman. Nah, kalau kita melihat indeks secara 1 tahun terakhir bahwa indeks energi itu meningkat atau manggung atau katakanlah ini bergerak di atas indeks harga saham gabungan itu sebesar 100, sekian persen. Nah, kemudian disusul oleh indeks dari sektor industri 13,28%, kemudian ada health atau kesehatan sebesar 10,20%. Kemudian yang keempat disusul oleh konsumen non-cyclical sebesar 7,89%. Kemudian ada juga trans ini adalah transportasi, sektor transportasi yang juga manggung sehubungan dengan adanya permintaan yang tinggi untuk ekspor terkait dengan batu bara. Jadi transportasi juga ikut tergerek ke atas indeksnya, teman-teman. Nah, yang bergerak di bawah indeks atau minus, kita bisa melihat di sini adalah basic industry, kemudian ada consumer cyclical, ada finance, dan yang paling dalam kita bisa melihat di sini, teman-teman, berdasarkan data dari IDX. Kalau kita compare kembali, maka indeks atau saham-saham di indeks teknologi atau di sektor teknologi yang memang turun cukup dalam, teman-teman. Jadi penurunan indeks itu sebesar 42,61%, di mana saham ini yang didominasi oleh penurunan harga GoTo, saham GoTo. Masih dipicu oleh penurunan harga saham GoTo, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mempelajari bahwa dari 11 indeks yang ada di bursa, bahwa yang bergerak positif itu adalah ada sekitar 6 indeks atau 5 indeks, teman-teman. JCE itu Jakarta Islamic itu bukan dari sektoral. Kalau kita melihat bahwa ada 5 yang memang bergerak cukup signifikan atau di atas IHSG, teman-teman. Kalau kita lihat yang paling besar itu adalah energi dan industri. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor energi ini sepanjang tahun 2022 hingga 30 Desember 2022, kalau kita lihat kembali bahwa pergerakannya ini sudah mulai terjadi penurunan, meskipun memang masih di atas indeks, tapi diyakini bahwa indeksnya ini atau saham-saham di sektor energi ini sudah naik terlalu tinggi, mungkin kalau kita lihat di 2023 akan terjadi koreksi, karena kalau kita melihat akan banyak investor yang profit taking di sini.
Karena bagaimanapun sektor energi seperti batu bara ini atau komoditas seperti batu bara ini adalah sektor-sektor yang bersifat siklikal. Jadi siklusnya itu 1 atau 2 tahun. 1 tahun pertama dia manggung, maka di tahun kedua biasanya berdasarkan data historical kita melihat maka akan terjadi penurunan. Dan itu sangat masuk akal, sangat umum terjadi teman-teman, karena orang-orang yang sudah cuan di situ akan profit taking. Nah, kemudian yang konsisten bergerak pada terus-menerus meningkat ini adalah sektor industri. Nah, industri ini sendiri teman-teman kalau kita lihat terbagi lagi dalam 4 kategori. Nah, jadi ada industri yang manufaktur, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada holding, multisektor juga ada di industri itu. Nah, seperti Astra misalnya, dia holding multisektor itu bergerak di multisektor. Dan yang berikutnya kalau kita lihat ada IDX Health atau sektor kesehatan, teman-teman. Jadi sektor kesehatan ini juga tergolong menarik di 2022 yang lalu, tetapi kalau kita lihat 2 tahun sebelumnya bahwa 2020 dan 2021 yang manggung itu adalah sektor kesehatan, karena ketika terjadinya COVID maka orang-orang banyak yang menggunakan layanan kesehatan, maka sudah sewajarnya mereka manggung, dan saat ini indeksnya sudah bergerak turun meskipun masih di atas harga maksudnya di atas indeks harga saham gabungan, teman-teman. Oke, yang lain yang menarik yang bisa kita lihat di sini adalah setelah awal tahun 2021 sektor teknologi ini sempat manggung, maka di tahun 2002 ini penurunan sudah cukup dalam, teman-teman. Jadi kalau kita cermati, kalau kita telisik lebih dalam, bahkan sektor-sektor saham-saham yang berada di sektor teknologi ini akan sulit untuk langsung bangkit kembali, karena ini juga melihat trennya yang ada. Kalau kita lihat kebiasaan orang juga sudah mulai kembali ke kebiasaan yang sebelumnya, bahwa dulu kita berpikir bahwa orang-orang sudah cukup nyaman dengan go online, tetapi setelah semua kita bisa happy dengan bertemu langsung, bersosialisasi, maka sektor teknologi juga ini juga sudah mulai tergerus marketnya. Dan sama dengan yang infrastruktur, teman-teman. Di infrastruktur ini berkaitan dengan teknologi, salah satunya itu yang penggeraknya itu adalah di situ saham-saham Telkom, kemudian saham-saham seperti tower. Nah, jadi saham-saham sektor infrastruktur ini dan saham-saham infrastruktur seperti sipil atau konstruksi bangunan itu juga terus terang mungkin mereka agak kesulitan. Dan di sisi lain juga kalau kita melihat terjadinya peningkatan suku bunga oleh Bank Indonesia atau kebijakan moneter ini, maka hal tersebut akan menekan saham-saham di sektor properti dan finance. Kalau seperti yang kita tahu bahwa sektor properti ini sangat tergantung dari konsumen yang akan membeli rumah. Kemudian sedikit diuntungkan dari sektor properti, semua mal kembali boleh dibuka dengan adanya pencabutan PPKM dari pemerintah. Namun dari segi penjualan properti atau penjualan rumah tapak dan apartemen mungkin masih agak terjadi penurunan karena cukup tertekan. Jadi mereka atau konsumen cenderung untuk tidak membeli secara kredit karena memang bunga sudah lumayan tinggi untuk saat ini, teman-teman. Sama seperti yang dialami oleh sektor keuangan, bahwa ketika sektor bergerak naik, bukan sektor bergerak naik, tetapi suku bunga bergerak naik, maka bunga pinjaman secara otomatis juga akan ikut meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya atau tersendatnya penyaluran kredit dari pihak perbankan. Nah, jadi kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah ini
akan menekan saham-saham yang berada pada sektor finance dan properti, teman-teman. Dan kemudian untuk yang cyclical ini sendiri, kalau kita lihat saham-saham sektor cyclical yang sifatnya konsumer tapi dia cyclical, ini adalah media biasanya, teman-teman. Jadi untuk media ini juga dengan adanya teknologi yang saat ini berkembang juga akan mengalami kesulitan. Nah, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan di tahun 2023 adalah memasuki sektor-sektor yang mungkin masih terbilang tahan terhadap goncangan, seperti misalnya konsumen siklikal yang berada pada indeks atau sektor non-siklikal ini, seperti Alfamart misalnya, kemudian ada Indofood, ICBP, kurang lebih seperti itu. Dan tentu saja consumer goods ini yang berada pada sektor non-siklikal ini, yang konsumen primer, ini tetap akan dibutuhkan. Apapun yang dilakukan orang-orang, ya manusia tetap makan. Jadi yakin bahwa beberapa saham di sektor non-siklikal ini atau yang konsumen primer ini akan mengalami permintaan yang tinggi. Sebut saja misalnya di Indofood, produk-produknya misalnya ayam-ayaman juga, dan tentu saja kalau kita berkaca pada periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, yang non-siklikal ini juga termasuk saham-saham yang cukup tahan banting ya terhadap terjadinya COVID maupun terjadinya resesi. Nah, secara umum teman-teman, beberapa yang mungkin diprediksi oleh para ahli bahwa 2023 ini akan terjadi resesi ekonomi global, maka saham-saham yang mungkin sifatnya sudah sunset, perusahaan yang bergerak mulai turun, maka sebaiknya dihindari. Contohnya misalnya yang bergerak dalam sektor infrastruktur, ya, di mana di tahun 2023 ini juga akan terjadi tahun politik, 2024 tahun politik, maka 1 tahun sebelumnya ini juga sudah akan dimulai. Oke, teman-teman, jadi sekilas tentang ini, ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa sektor energi mungkin akan tetap bergerak naik, karena bagaimanapun sektor energi itu juga selain batu bara ada juga minyak dan gas. Jadi saham-saham yang bergerak di sektor energi ini juga masih menarik, tetapi tentu saja Anda menghindari sektor di komoditas seperti batu bara, teman-teman, karena ini mungkin sudah akan mengalami penurunan karena sudah cukup tinggi kenaikan harga saham-sahamnya. Dan yang masih bertahan sebenarnya ini kalau kita lihat industrial. Nah, industrial ini sendiri masih sangat prospek. Kemudian untuk transportasi, tidak semua transportasi, teman-teman. Jadi masih ada yang perlu kita pilah-pilah kembali. Oke, teman-teman. Jadi itu sekilas tentang atau sharing dari channel Catatan Daniel terkait dengan pandangan kita bahwa di tahun 2023 baik para investor maupun para trader ini yang pemula boleh mencermati indeks-indeks yang bergerak di atas IHSG atau di indeks komposit. Nah, teman-teman, saya kira demikian untuk segmen yang pertama.